Langkah-langkah realistis untuk membangun kekayaan secara bertahap mulai dari mengubah mindset bahwa uang adalah alat, mencatat kondisi keuangan secara jujur, membedakan kebutuhan dan keinginan, membangun kebiasaan menabung kecil tapi konsisten, mencari penghasilan tambahan yang sesuai kemampuan, menjauhi utang konsumtif, mulai berinvestasi dari produk sederhana, menerapkan gaya hidup sederhana yang sadar prioritas, hingga menjaga kesabaran dan konsistensi karena kekayaan bukan datang dari keputusan besar tapi kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ngomongin soal uang, rasanya selalu ada aja yang bikin kepala muter. Kita kerja, capek, pulang sore, tapi saldo tetap segitu-segitu aja. Bukan berarti semuanya salah atau penghasilan kurang, hanya saja cara kita memandang uang sering membuat segalanya terasa berat. Di bagian pertama ini, fokusnya sederhana. Sebelum bahas strategi macem-macem, kita lurusin dulu cara berpikirnya biar alurnya enak dan enggak bikin stres. Coba bayangin uang itu kayak alat bantu, bukan tujuan utama. Selama ini, banyak yang mikir bahwa punya banyak uang itu suatu hal yang jauh, susah digapai, atau cuma buat orang tertentu. Padahal kalau mindset diubah, cara kita ngatur hidup juga ikut berubah. Saat melihat uang sebagai sesuatu yang bisa tumbuh pelan-pelan dari kebiasaan kecil, kita jadi lebih tenang. Bukan lagi soal kejar cepat, tapi soal gimana kita ngajak uang itu bekerja bareng-bareng dalam jangka panjang. Dengan pola pikir yang lebih santai tapi tetap sadar arah, hidup finansial jadi terasa lebih teratur. Kita nggak perlu merasa tertekan setiap lihat tagihan atau pengeluaran. Yang penting paham bahwa semua berawal dari rutinitas kecil yang diulang terus. Sedikit demi sedikit, keputusan yang sepele pun bisa berdampak besar kalau dilakukan terus-menerus. Mindset ini juga bikin kita berhenti nyalahin keadaan. Kita jadi fokus pada apa yang bisa dikendalikan hari ini. Makin jernih cara lihat uang, makin mudah kita lihat kesempatan yang tadinya enggak kelihatan. Punya uang lebih bukan soal keberuntungan besar, tapi soal langkah-langkah kecil yang masuk akal dan bisa dilakukan siapapun. Dan bagian paling melegakan, kita nggak harus jago ekonomi atau hafal rumus keuangan. Cukup paham arah dan nikmati prosesnya tanpa terburu-buru. Sebelum mikir soal langkah besar, hal paling sederhana yang sering dilewatkan adalah mengenali dulu pola uang kita sendiri. Banyak yang merasa sudah berhemat, sudah hati-hati, tapi ujungnya tetap bingung kenapa saldo cepat turun. Disinilah pentingnya berhenti sejenak dan benar-benar lihat alur uang keluar masuk, biar semuanya jelas dan enggak ngambang. Cara mulainya enggak harus ribet. Ambil buku kecil, catatan ponsel, atau apapun yang gampang dijangkau. Lalu selama sebulan, tulis semua pengeluaran, bahkan yang receh sekalipun. Dari beli minuman, parkir, gorengan, sampai kebutuhan wajib. Biasanya, pengeluaran paling halus justru muncul dari hal-hal kecil yang dilakukan tanpa mikir. Begitu tercatat, barulah kelihatan pola sebenarnya. Setelah sebulan berjalan, kita bisa lihat mana pengeluaran yang masuk kategori penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang sebenarnya cuma kebiasaan. Proses ini kayak menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba semuanya terlihat jelas. Kadang kita kaget sendiri, ternyata uang habis bukan karena kebutuhan besar, tapi dari kebiasaan sehari-hari yang tidak disadari. Begitu pola itu mulai kebaca, langkah berikutnya jadi lebih gampang. Kita bisa mulai atur ulang prioritas, tanpa harus memaksakan diri. Misalnya, kalau ternyata jajan di luar menyedot banyak uang, kita bisa akalin dengan masak sederhana di rumah beberapa kali dalam seminggu. Kalau transportasi kebanyakan keluar, mungkin bisa atur jadwal biar lebih efisien. Yang penting, bagian ini bukan soal menyalahkan diri sendiri. Bukan juga soal menekan hidup sampai nggak bisa menikmati apa-apa. Tujuannya cuma satu, biar kita lebih sadar arah. Saat kita tahu persis kondisi awalnya, seluruh perjalanan finansial jadi terasa lebih ringan. Pelan-pelan, kita bakal mulai merasa kontrolnya balik ke tangan kita sendiri. Setelah kita mulai ngerti pola uang masuk keluar, langkah berikutnya adalah belajar ngerem hal-hal yang sebenarnya cuma dorongan sesaat. Uang itu sering habis bukan karena kebutuhan besar, tapi karena hal kecil yang kita anggap sepele. Beli minuman lucu, jajan random karena lewat, atau lihat promo dan langsung klik. Lama-lama, yang kecil-kecil itu berubah jadi lumayan juga jumlahnya. Makanya, penting banget buat kenal bedanya butuh dan pengin. Caranya enggak ribet kok. Setiap mau beli sesuatu,
Coba berhenti sebentar dan tanya dalam hati, ini beneran aku perlu, atau cuma lagi ke bawah suasana? Pertanyaan sesederhana itu bisa nyelamatin banyak uang, karena keinginan biasanya datang tiba-tiba, tanpa mikir panjang. Sementara kebutuhan itu yang bikin hidup tetap jalan, seperti makan, transport, kesehatan, dan hal-hal yang memang harus ada. Kadang keinginan muncul karena kita lihat orang lain posting sesuatu. Sosmed bikin barang biasa pun kelihatan keren. Tapi kalau semua diikutin, kita sendiri yang ngos-ngosan. Dengan mulai milih mana yang penting banget dan mana yang bisa ditunda, hidup terasa lebih ringan. Enggak ada beban ngerasa harus punya semuanya. Biar makin gampang, kita bisa pisahin daftar pengeluaran, mana yang wajib, mana yang bisa fleksibel. Dari situ kelihatan jelas. Oh, ternyata jajan kecil tiap hari ini lumayan juga ya totalnya. Bukan berarti enggak boleh nikmatin hidup. Kita tetap boleh senang-senang, cuma caranya lebih terarah. Ada satu trik yang lumayan ampuh. Kasih jeda. Misalnya ada barang yang kelihatan menarik. Coba tunda 2 atau 3 hari. Kalau setelah itu masih pengin, mungkin memang ada manfaatnya. Tapi kalau keinginannya hilang, berarti itu cuma impuls sesaat. Dengan kebiasaan kecil kayak gini, kita bukan cuma lebih hemat, tapi juga lebih punya kendali. Rasanya jauh lebih enak ketika uang enggak lagi lari tanpa alasan, tapi bergerak sesuai pilihan yang kita buat sendiri. Nabung itu sering terdengar sederhana, tapi praktiknya enggak semudah itu. Banyak yang semangat di awal, tapi berhenti setelah beberapa minggu karena rasanya berat. Padahal inti dari nabung bukan soal nominal besar, tapi soal kebiasaan yang dijaga terus. Di bagian ini, kita bahas cara bikin nabung terasa lebih ringan, enggak terlalu ngoyo, tapi hasilnya tetap terasa. Cara paling aman adalah menaruh nabung di posisi wajib. Jadi bukan nunggu sisa uang di akhir bulan, tapi disisihkan duluan begitu uang masuk. Bisa dimulai dari jumlah kecil. 10.000 per hari pun sudah cukup buat membangun ritme. Kita mungkin ngerasa itu angka kecil, tapi kalau dikumpulkan pelan-pelan, hasilnya bisa bikin senyum sendiri. Biar makin gampang, kita bisa pisahkan rekening. Satu khusus buat kebutuhan harian, satu lagi buat nabung. Dengan begitu, uang yang ditaruh buat tabungan enggak tercampur, jadi godaannya lebih kecil. Kalau mau lebih praktis, manfaatkan auto debit. Begitu tanggal gajian, uang langsung kepotong otomatis tanpa harus kita ingat-ingat lagi. Trik kecil seperti ini sering menyelamatkan banyak orang dari, nanti aja nabungnya. Kadang kita terlalu fokus sama nominal besar, sampai lupa kalau yang penting adalah rutinitasnya. Nabung sedikit tapi rutin lebih baik daripada nabung besar tapi cuma sekali 2 kali. Setelah beberapa bulan, baru kelihatan hasilnya. Jumlah yang awalnya terasa kecil bisa jadi lumayan besar justru karena kita enggak pernah berhenti. Nabung juga bikin kita lebih tenang. Kita tahu ada dana yang terus tumbuh. Kalau ada hal tak terduga, kita punya cadangan. Dan saat mulai terbiasa, nabung enggak lagi terasa sebagai beban, tapi bagian dari pola hidup yang membuat keuangan lebih stabil. Intinya, jangan tunggu momen sempurna buat mulai. Momen sempurna itu enggak pernah datang. Mulailah dari angka yang bikin nyaman, jalani perlahan, dan nikmati prosesnya. Ada masa di mana kita sudah nyirit, sudah nyatet semua pengeluaran, tapi tetap saja uang terasa pas-pasan. Kalau sudah sampai titik itu, mungkin saatnya nambah pemasukan. Bukan berarti harus resign atau banting tulang tanpa istirahat, tapi mencari peluang yang sesuai dengan waktu dan kemampuan kita sendiri. Sekarang pilihan kerja sampingan jauh lebih luas. Kita bisa mulai dari hal yang paling dekat dengan diri kita. Kalau suka masak, coba jualan makanan simple di lingkungan sekitar. Kalau punya skill desain, nulis, atau editing, ada banyak platform tempat kita bisa ambil job kecil-kecilan. Bahkan hobi yang selama ini cuma jadi hiburan pun bisa jadi tambahan kalau dipoles sedikit. Kuncinya adalah cari yang cocok dengan ritme hidupmu, bukan yang bikin stres tiap hari. Penghasilan tambahan itu bukan kompetisi. Nggak harus langsung besar, yang penting masuk rutin. Banyak orang memulai dari angka kecil dulu, lalu pelan-pelan naik seiring pengalaman. Bahkan usaha sampingan yang tampak sederhana seperti jualan barang preloved, jadi reseller, atau buka jasa kecil pun bisa jadi sumber tambahan yang lumayan.
Yang perlu dihindari adalah memilih hal yang tidak kita pahami sama sekali. Kalau ikut-ikutan tanpa tahu apa-apa, justru bikin capek dan membuang waktu. Ambil sesuatu yang memang bisa kita jalani dengan nyaman. Dengan cara ini, nambah penghasilan enggak terasa sebagai beban, tapi justru bikin hidup lebih fleksibel. Tambahan pemasukan ini bisa jadi penopang yang kuat buat tujuan keuangan kita. Mau nambah tabungan, mau mulai investasi, atau mau cicil target tertentu, semuanya lebih mudah kalau ada sumber dana tambahan yang stabil. Dan yang paling enak, dana ekstra ini bikin kita lebih tenang menghadapi hal tak terduga. Yang penting mulai dari langkah kecil. Enggak perlu sempurna dulu, yang penting jalan dulu. Dari situ, baru kelihatan mana peluang yang benar-benar cocok buat kita. Kita masuk ke inti perjalanan finansial yang kadang paling menantang. Bertahan terus meski hasilnya belum terlihat cepat. Banyak yang mulai dengan semangat tinggi, tapi pelan-pelan menyerah karena merasa progresnya lambat. Padahal justru langkah kecil yang diulang terus itu yang membentuk perubahan besar. Setiap kebiasaan yang kita bangun, nyatet pengeluaran, nabung sedikit-sedikit, nahan keinginan, sampai nambah pemasukan, semuanya butuh waktu buat kelihatan hasilnya. Kadang perlu berbulan-bulan baru terasa. Tapi selama kita jalan terus, fondasinya makin kuat. Kita jadi lebih peka sama uang, lebih tahu arah, dan lebih siap menghadapi hal tak terduga. Sabar bukan berarti berhenti bergerak. Sabar itu memilih tetap jalan meski prosesnya pelan. Sementara konsistensi adalah bagian yang bikin segalanya nyambung. Kita enggak harus selalu semangat setiap hari. Yang penting, langkah kecilnya tetap dijalankan. Bahkan kalau lagi jenuh sekalipun, cukup lakukan versi paling ringan dari kebiasaan itu. Yang penting tidak berhenti sama sekali. Seringkali kita tergoda membandingkan diri dengan orang lain. Lihat orang tampil enak, terlihat sukses, seakan mereka lebih cepat sampai di tujuan. Tapi sebenarnya kita nggak tahu apa yang mereka korbankan atau apa yang mereka hadapi. Fokus ke perjalanan sendiri jauh lebih menenangkan dan produktif. Saat kita terus jalan, pelan-pelan hasilnya muncul. Tabungan bertambah, beban berkurang, dan pikiran lebih tenang. Lama-lama, keuangan yang tadinya kacau mulai punya bentuk. Dan saat kebiasaan-kebiasaan itu sudah nempel dalam hidup, semuanya jadi terasa lebih natural. Perjalanan punya uang lebih tidak perlu dramatis. Yang penting kita sadar arah, lakukan sedikit demi sedikit, dan nikmati prosesnya. Pelan-pelan tapi pasti, kehidupan finansial yang lebih stabil bukan lagi angan, tapi jadi kenyataan yang bisa kita bentuk sendiri.